Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami bikin konten di Pendopo Agung, di Singosari ya, Pendopo Agung Kawedanan Singosari. Ini namanya masih belum ada penetapan secara yuridis. Ini namanya gedung Pendopo Agung, apa gedung Pujisari Kendedes ya. Ini kayaknya belum ada kejelasan. Soalnya di depan situ juga ada istilahnya pusat studi dan sebagainya. Kami akan mengadakan kegiatan ya, kegiatan berupa lomba ya. Sekarang kan lagi ngetren ya, terkait dengan bantengan. Bantengan ini luar biasa sekarang tuh ngetren. Ya, utamanya di wilayah timur ya. Tapi di Singosari juga banyak juga saya kira ya. Tapi yang karena saya lebih aktif di mulai di Jabung, di Pakis ya, di Mangliawan ya, utamanya sumber keradenan ya. Nah, itu di sana itu kegiatan bandengan ini luar biasa sekarang ya. Bandengan sama kuda lumping ini sama-sama viralnya. Dari sinilah kami ingin mengajak pemerintah ya. Soalnya menurut saya sekarang ini masih pasca pemulihan perekonomian bagi masyarakat ya. Setelah kita ketahui bersama kita pernah kena bencana penyakit yang luar biasa ya. Sekarang ini gampangnya masih di masa itu gitu loh. Tapi kami mantau ya di desa ya. Kayaknya nggak ada tuh loh kegiatan dari kabupaten ya terkait dengan bagaimana program-program pemulihan perekonomian tadi. Yang saya tahu hanya BLT, ya, bansos atau apa ya, yang sudah terprogramkan, ya. Tapi di kegiatan yang lain tuh enggak, kayak misalkan pembinaan pemuda lah, ya segala macam, enggak ada. Nah dari sinilah ya kami sangat berharap ya. Jadi pemuda ini punya inisiatif, punya kreatif ya, dan kegiatan inovasi kreatifnya tadi sebenarnya itu mensolusikan apa yang harusnya menjadi tugas pemerintah. Kita ambil contoh, di saat ada kegiatan kuda lumping, itu luar biasa, ya. UKM-nya banyak, ya. Terus kegiatan pemuda tadi positif, ya, dan mendapat penghasilan, luar biasa. Terus kegiatan begitu juga bandengan juga begitu, ya. Jadi ini inisiatif dari pemuda atau kegiatan kelompok ya atau kegiatan masyarakat misalkan ya saya mantau ya orang punya hajat ya dia nanggap bandengan ya orang punya hajat dia nanggap kuda lumping udah gitu diserahkan anak muda ya untuk mengelola kegiatan ini yang menurut saya itu kadang-kadang ya mau gimana lagi ya memang inilah Indonesia ya. Jadi pemerintah itu gampangannya sama sekali tidak memberikan subsidi kegiatan pemuda yang inovatif tadi. Pengertian inovatif tadi gampangannya kegiatannya tadi mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Ya. Tapi di jajaran Muspika ya, itu ada semacam izin ya. Misalkan kegiatan kuda lumping atau bandengan itu bukan ratusan men, jutaan. Ini yang kadang-kadang itu saya katakan aneh, unik. Katakanlah misalkan dari sektor kepolisian misalkan ya, yang ini menjadi sorotan ya. Kebanyakan itu yang minta banyak itu dari kepolisian. Ya. Karena saya mantan pegawai negeri saya tahu lah ya. Apalagi saya sekarang terjun di masyarakat ya. Saya tanya, kamu ngadakan kegiatan gini kena berapa? Oh sekian juta pak, sekian juta. Ini kan aneh. Ya. Mestinya katakanlah misalkan dari kepolisian ya. Diminta misalkan bagaimana kondusifnya ya di wilayahnya paling nggak akan membuat aturan atau membuat ketentuan ya.
pokoknya jangan sampai ada yang misalkan main narkoba, mabuk, misalkan judi, ya. Kalau sampai ketangkap, satu personil akan didenda misalkan sekian juta, itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Hanya itu memang salah satu tugasnya. Kalau sampai ketangkap, misalkan penjudi, misalkan didenda sekian juta, atau dipenjarakan, silahkan, bagus. Bagus. Tapi jangan kegiatan ini positif, ya, kegiatan ini inovatif, ya. Mengajukan perizinan sudah dimintai uang, nah ini aneh. Nah, di sini besar harapan kami ya. Karena kegiatan saya ini saya akan melibatkan ya, bagaimana dinas pariwisata itu harus respon, ya. Karena bagaimanapun juga terkait dengan kuda lumping ataupun bandengan ini untuk riuri budaya, ya. Dan ini sangat direspon oleh anak-anak muda, oleh masyarakat. Kan nggak salah sekiranya dari dinas pariwisata tadi turun, ya. Jadi turun memberikan pembinaan, ya, atau memberikan bantuan, keren, ya kan? Dari dinas kebudayaan. Nah, terus juga dari dinas kominfo, ya. Karena ini yang kami ini ya, ini Kim ini ya, nih, ya. Ini Kim, ya kan? Ini Kim ini kan salah satu tupoksi dari dinas kominfo, ya. Salah satu tupoksi dari dinas kominfo. Kalaupun saya sudah berusaha, ya, saya komunikasi dengan dinas kominfo, ya memang susah ya, kita untuk mendapat respon itu susah dari pemerintah, itu heran saya, ya. Nah, harapan kami dari kegiatan ini ya, nanti akan saya bikin proposal, ya, biar masyarakat ini tahu, ya. Nanti dari dinas pariwisata juga akan saya kirimi proposal. Besar harapan kami terkait kegiatan ini bisa menjadi paket, ya, paket dari dinas pariwisata. Bagaimana di saat setiap desa itu, hampir semua desa itu punya yang namanya wisata. Saya kira nggak ada salahnya kalau pemerintah ini memberikan paket, ya, paket dari dinas pariwisata bagaimana untuk menggairahkan wisata tadi, ya. Nah, ini harapan saya ini menjadi satu paket, soalnya nanti memang saya ingin kegiatan saya ini memang di tempat-tempat wisata, ya. Dari Kominfo, nah kemarin juga waktu saya meliput kegiatan bupati ya, peresmian jembatan ya di jembatan Jilu Sumber Keradenan. Kita semua pakai Kim, ya, pakai kaos, ya. Kita berusaha tampil itu di depan. Ya, semoga aja ini bupati ini juga bisa menegur dinasnya paling tidak. Itu loh Kim, ya. Kim itu punya YouTube ya di Sumber Keradenan, Kim itu punya TikTok. Nah, Kim itu meliput kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemerintahan ataupun kegiatan pemerintahan desa. Begitu juga dari dinas perindustrian perdagangan, ya. Turun ke bawah. Dari kegiatan bandengan ataupun kuda lumping ini, UKM-nya yang hadir banyak enggak? Banyak yang hadir. Banyak yang hadir. Nah, dari sini kan berarti kan dari kegiatan ini uri-uri budayanya kena ya, bagaimana kelompok informasi masyarakat dari Kominfo tadi ini menjadi salah satu percontohan ya, bagaimana di saat kita punya YouTube, punya TikTok, mudah berkegiatan, ya. Nah, begitu juga dari Perindak, ya, perindustrian perdagangan. Nah, bagaimana dengan kegiatan ini ternyata keterlibatan dari pelaku UKM juga banyak yang hadir gitu loh, banyak yang mendapatkan rezeki dari situ. Belum lagi nanti dari dinas pemuda. Pokoknya nanti dinas-dinas terkait itu akan saya kirimi proposal. Saya minta partisipasinya. Paling tidak ini bisa menjadi salah satu paket ya dari masing-masing dinas tadi untuk bisa merespon ini. Ya, misalkan Pak Hari, misalkan saya ingin ada misalkan tahun ini misalkan 30 paket. Kita adakan di 30 desa. Misalkan nanti tahun depan misalkan ada lagi 30 paket, misalkan ada 30 paket.
dan usahakan dilaksanakan di tempat wisata, dan usahakan selalu ada bazar UKM, ya, dan usahakan sebagai pelaksananya itu adalah kim-kim yang sudah terbentuk, misal. Insya Allah bisa lebih hidup nanti pemerintahan ini, ya. Ya semoga aja lah ya, nanti dari konten yang sekarang saya buat ya, saya sengaja ini saya buat di Pendopo Agung ya, ex Kawedanan Kecamatan Singosari ini ya, ini kan fasilitas pemerintah ya. Semoga aja konten saya pada sore hari ini ya itu mendapat respon dari pemerintah ya. Atau paling tidak masyarakat nanti bisa mengoreksi bagaimana tingkat kepekaan kepeduliannya pemerintah ini ya di saat pemuda berkegiatan positif. Ya. Harapan saya itu terkait dengan perizinan itu dirubah mindsetnya. Silakan anak muda berkegiatan. Ya. Kami sebagai Muspika siap membantu mengamankan karena kamu anak-anak saya. Harusnya begitu. Tapi kalau sampai ada yang melanggar, misalkan sampai judi, sampai mabuk, ya, sampai misalkan ada narkoba, ya, sanksi dari Muspika tegas. Keren kalau begitu. Keren. Ya. Saya pastikan anak muda di situ nanti akan aktif berkegiatan. Ya, karena di saat misalkan mau mengadakan kuda lumping aja izinnya harus 2 juta. Misalkan mau mengadakan kepang misalkan harus bantengan harus 2 juta. Kan anak muda kan mikir di saat misalkan nggak ada yang modalin ya mau berkegiatan sudah 2 juta melayang. Semoga aja dengan kegiatan saya terkait lomba kreatif ya joget bantengan ini, itu yang kami ingin angkat. Memang saya ingin ya, kegiatan bantengan ataupun kuda lumping ya yang nukalap ya, nukalap kita tonjolkan ya, nilai-nilai budayanya, nilai-nilai seninya ya. Bagaimana bisa berkreatif dengan adanya kebudayaan-kebudayaan tadi. Sehingga besar harapan kami dari kegiatan saya ini ya, di saat nanti misalkan lomba joget bantengan ini yang ada 3 kategori ya yang kita perebutkan ya, kategori dewasa laki-laki, dewasa perempuan ya, sama kategori pelajar. Kami ingin memunculkan 3 kategori itu, maksudnya apa? Kami bicara untuk pembinaan atau peluang kedepannya. Ya. Di saat jawara di kegiatan lomba, saya pastikan ono tanggapan. Ya. Saya ingin nanti di saat kita promosi ke perhotelan ya terkait dengan para jawara yang punya kreasi bagus tadi, itu juga dari perhotelan akan merespon ya, mungkin dari showroom-showroom, dari tempat-tempat wisata ya, mungkin akan nanggap kita. Ya mungkin itu ya dari kami ya, kami dari Warung Informasi Bisnis Warisbi bekerja sama dengan Kim M2D Sumber Keradenan mau mengadakan lomba joget kreatif bantengan dengan hadiah total 6 juta. Ya. Jadi juara dewasa laki-laki, juara dewasa perempuan sama kategori pelajar itu hadiahnya 1,5 juta. Ya. Terus 1,5 juta berikutnya kita berikan untuk ketiga juara tadi mana yang terbaik. Jadi ada juara umum. Jadi juara umum berpotensi mendapat 3 juta. Nah, ambil kesempatan ini, ambil peluang ini untuk menjadi jawara. Ya, di saat Anda jawara, saya pastikan nanti banyak job. Banyak job. Nah, besar harapan kami dari Dinas Pariwisata. Nah, paling enggak para jawara tadi bagaimana bisa mendapatkan paket dari Dinas Pariwisata untuk bermain di tempat-tempat wisata. Misalkan saja namanya berandai-andai kan ya. Ya mungkin itu yang bisa kami informasikan untuk liputan sore hari ini ya. Semoga Bupati mendengar ya, semoga Bupati ini bisa berpikir cerdas ya, sehingga kegiatan masyarakat ini jangan direcokin yang menurut saya nggak rasional ya. Ya, seperti perizinan
harus membayar sekian-sekian itu hilangkan itu. Ya. Kalau perlu bebas, ya. Tapi dengan catatan di dalam perizinan tadi dicantumkan, misalkan sama Muspika, jangan sampai ada perjudian, jangan sampai mabuk, jangan sampai ada kalap. Kalau kita ketemu itu, misalkan jangan sampai ada narkoba, maksud saya. Kalau sampai diketemukan itu, ya kena sanksi. Kalau kalap itu sanksinya dides dari peserta. Ya, jadi misalkan peserta anak-anak joget bandengan terus kalap, itu dides. Ya, kalaupun dia masuk termasuk nominator ya hangus. Ya, berarti harus didiskualifikasi. Ya, dikategorikan sebagai pelanggaran. Soalnya saya pingin nanti bagaimana bandengan ataupun kepang itu nanti bisa masuk perhotelan, bisa masuk tempat-tempat wisata, bisa menjadi tontonan yang aman, nyaman, dan cantik. Ya, mungkin itu yang bisa kami informasikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.